sadar diri, Pak. Jangan sampai kesadaran itu bukan ketika hidup, tapi ketika sudah mati barulah dia teringat. Teringat apa? Teringat kok apa? Kok dulu aku hidup sedekah, aku punya harta. Kok dulu aku sehat nih, rajin aku ngaji. Kok dulu aku bisa dibangunkan lagi nih, rajin aku taat. Yang cerita koknya ini dialami pula orang muslim, dialami orang kafir. Muslim yang mana? Muslim yang menyesal kenapa dulu tak dibuat waktu hidup. Waktu terus berlalu, umur terus dihitung dalam perkiraan banyaknya, tapi secara hakikatnya umur itu berkurang. Rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, sudah kami lihat mana yang baik itu ya Allah, sudah kami dengar mana yang baik ya Allah, pulangkanlah kami ke dunia sebentar saja supaya kami beramal soleh. Inilah yang tak mungkin akan pulang lagi. Kalaupun dia pulang tak ada yang menerima kita. Cobalah bangun dia, pokoknya dia. Udahlah malam ketiga pulang dia. Siapa yang kalian tahlilkan, gitu dia. Apa anak dia? Kau inilah. Aku datang, gitu dia. Wah, bisa keluar tak lewat pintu. Dikejar orang pula. Bapak kemana? Tak terima orang pun. Kalaupun pulang lagi. Tapi katanya orang yang mati itu Ustaz hidup lagi, masuk dalam kubur dihidupkan lagi. Betul Pak, dihidupkan lagi, tapi alamnya sudah lain. Bukan lagi alam dunia. Jasad terkubur nampak dia dalam kubur. Setelah timbul berpindahlah dia ke alam kubur. Beda kubur semua alam kubur. Kubur itulah yang kita nampak, masukkan keranda beserta orang-orangnya. Begitu ditutup dia pindahlah ke alam lain. Walaupun dia diberikan lagi nyawa hidup, ruh itu masuk, tapi dia tidak bisa lagi pulang ke dunia. Alamnya sudah beda. Itulah penyesalannya. Jangan sampai dah mati nih baru dia sadar kelemahannya. Rupanya Bapak Ibu, orang yang meninggal itu pertama dia tak sadar. Dia sangka itu mimpi. Kenapa jasadku dimandikan? Kenapa orang mengganti pakaian tetapi tak bisa melawan? Kenapa orang ini menyorotkan aku? Sampai dalam kubur ditalakinkan tuh, dimasukkan, barulah dia ingat. Tempat apa ini? Kenapa gelap? Kenapa aku di sini? Disitulah kok ada amal soleh yang kita buat selama hidup nih Pak, dalam ilmu kajian tauhid. Baru diberitahunya, jangan kau takut, jangan kau sedih hati. Siapa engkau? Macam pipa juga Pak. Dia harum baunya, pakai pakaian elok sekali, dibawanya kan cahaya, ditemani kita. Akulah amal soleh yang selama hari ini kau kerjakan. Akulah sedekahmu, akulah pahala ngajimu, masing-masinglah akulah pahala zakatmu, akulah pahala salatmu, akulah pahala haji umrahmu. Itulah bertolong, maka dia tak takut. Apa sadar diri waktu ini lemah, dia papa pakir dalam kubur kelemahan itu pun dia sadari, oh ada yang menolong amal soleh. Makanya kalau penjahat buruk, ruh itu kotor, perbuatan maksiat ini, pulang dia, jangankan siksa mungkar nangkir, datang busuk bau bangkai yang dekat dengan kita, jijik betul dia nengoknya, dekatnya makin mendekat, didekat. Apa kata dia? Kenapa kau tak suka sama aku? Kau busuk, kau sangat menjijikkan. Dulu waktu dunia engkau dekat aku, kau pegang aku, kau peluk aku, kau tidur sama aku. Siapa engkau? Akulah amal buruk kau selama hari ini. Tak pernah sempat ditaubatkan oleh Pak. Itulah kenapa kita berpikir bagi orang mukmin dunia ini hanyalah cerita, akhirat itulah yang akan nyata. Tapi bagi orang kafir, orang-orang munafik, dunia ini adalah nyata, akhirat itu hanya cerita. Maka yang menyambutnya itulah iman dari Pak. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada Allah. Tahulah dia bahwa pastilah menyiapkan diri berbekal dengan bekal amal soleh. Memang begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka engkau ketahuilah dengan yang demikian itu lemah. Itu sejatilah sifat engkau.
Kudrat kuasa itu sifat Tuhan engkau. Nyatalah sudah Allah itu kudrat, kita lemah. Bukan dihafal Pak, diketahui, menunjukkan hilanglah nilai kesombongan kita sebagai manusia ini. Apa mensombongkan kita lemah? Itulah pakaian sejati kita. Dengan memahami Allah itu kudrat kuasa, berarti tak adalah kuasa kita. Suruh sujud, sujudlah. Disuruh taat, taatlah. Itulah menjadi hamba Allah yang taat. Coba tak tahu dia sebagai Tuhan, dia merasa dia lama lagi mati ini. Kaki aku 100 umumnya, aku minimal 102 ini gitu dia. Itulah dia merasa lama lagi, umur, kesehatan, harta, semua itu akan silih berganti dalam kehidupan. Hanya tukar tempat aja orangnya. Dah. Yang kedua, hendaklah engkau ketahui akan doa daripada mendirikan kekuatan tabiat engkau, daripada bergerak segala anggota engkau, kepada berbuat ibadah kepada Tuhan engkau, kepada berbuat barang yang beradat oleh diri engkau, seperti berkata-kata, berkawin lain dan sebagainya. Engkau minta tolong dan barang terlebih doib daripadamu, daripada segala makan, minum dan lainnya. Hingga jadi tersalahlah engkau daripada jalan yang sebenarnya pada setengahnya. Maksud ini, setelah kita paham kelemahan tadi, pahamlah betapa kita ini doibnya kita. Apa maknanya? Kita ini semua ditolong, lahir ditolong orang, makan dan minum Pak tolong. Walaupun kita pejabat tinggi hebat, kalau tak ada petani yang tanam padi, duitnya 1 miliar Pak, tak ada padi berasnya. Coba, bisa kita buat padi dengan uang yang banyak? Tak bisa. Contohnya makan dulu, makan minum tuh, betapa doaimnya kalau Allah tak bagi. Oke, dibagi tapi tak ada selera. Mana tuh Pak? Jadi nyata betul bahwa kita nih doaimnya tak ada kekuatan anggota tubuh kita ini, tak ada. Makanya sadari, apa yang disadari oleh tauhid, kalau kita bisa melihat bahwa kita diperlihatkan, mata tak bisa melihat, ini cuma alat untuk melihat. Jelaslah sudah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat Allah. Kudrat kuasa dititipkan kepada kita, baru alamnya tulang. Bukan tulangnya Tuhan, nyatalah dititipkan kepada kita kudrat kuasa, tapi kita dikuasai. Kalau begitu untuk apa dikaji? Jangan kita merasa kuatnya dari kita. Kalau tak ada menepuk dada, kuat itu dikuatkan Allah. Iradat berkehendak, dititipkan kepada kita nafsu, keinginan. Coba tak ada ingin kita, tak ingin makan, tak ingin minum, tak ingin tidur, apa terjadi? Dititipkan ilmu. Oh, aku dititipkan, berpengetahuanlah kita. Dititipkan kepada kita hayat hidup, ditiupkan ruh. Ini tak bisa bergerak tanpa ruh. Mata, telinga, seluruh anggota tubuh ini asal padam hayatnya Bu, padam lagi. Jadi bisanya makan, minum, berkawin tadi, bekerja, berusaha, itu semua ini karena Allah masih tiupkan ruh itu kepada kita. Pakailah sampai masa dijanjikan. Asal dah berhenti, seperti berhentinya minyak yang sudah habislah dipakai kereta ataupun lampu Pak, tak dapat lagi. Kalau minyak habis bisa dibeli di Pertamina, karena lanjut. Kalau minyak kita habis, tak ada harapannya. Ada lah Ibu. Tak ada. Udah bolak-balik itu. Siapa yang manggil? Habis minyaknya cabut, itulah Israel. Berapa banyak dunia ini? Setiap pagi kita dengar berita, pagi, petang, malam, siang, yang pakai ambulan, yang sakit di rumah, tiap hari. Harusnya itu dipelajari orang yang hidup nih. Berapa umurnya Pak? 60. Aku 61 kata dia. Bukan malaikat lupa. Lewat malaikat tuh ngapa? Aku 60 tak dipanggil, dia 61 kata dia. Berarti dia lupa. Bukan lupa, memang belum sampai masa minyak masih ada Ibu. Itulah nasihat orang tua. Apa aja? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering,
ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Udah ada catatannya. Si Fulan, nama si Fulan, tinggal di sini. Perjalanannya dunia selama ini sekian, kehidupannya begini, waktunya pulang. Panggil. Mengapa macam-macam Ustaz dilabrak kereta api menabraknya, ada yang sakit, ada yang jatuh, ada demam, ada yang sakitnya lama betul tak mati-mati, akhirnya mati. Itu hanya dijadikan sebagai sebab aja itu Pak. Siapa meninggal? Si Fulan. Kenapa? Ditabrak kereta api. Ya Ibu. Sementara ada orang ditabrak sama becak-becak ini tak meninggal. Jangan meremehkan sesuatu. Terkadang ujung jarum yang kecil pun bisa mengeluarkan darah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi paham ini. Jadi mau apapun betul kedoaan kita itu tadi menunjukkan bahwa kita dikuasakan, bisa bergerak, bisa diam, bisa melihat basor tuh Pak, karena diperlihatkan, beralat mata, bisa mendengar, diperdengarkan, apalagi bisa berkata-kata, berkalam nih. Kan diberi perkataan, ada ahli lidah bibir, ada juga lidah bibir tak bisa cakap. Ibu, saudara kita, mungkin keluarga kita yang agak bisu dia. Ada pernah punya mulut, punya lidah, walisani wasafatain, ngomong nyeblak, suka hati sama orang. Ini menunjukkan apa tuh Pak? Betapa lemahnya kita. Tapi kalau pengendalinya ada, sadar diri lagi dia. Oh, ternyata aku ciptakan untuk ini rupanya. Dikasih lisan, subhanallah, 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 subhanallah. Ada gunanya. Ini kadang-kadang kalau lupa di tasbih, kebun binatang yang keluar di mulutnya banyak. Entah apa kalau disebutnya kena warang gitu Pak. Suruh pokoknya suruh isi kandang binatang tersebutnya lah. Kalau luar di mulutnya, itulah cerminan dari kerasnya hati tadi. Itulah makanya sampai anak saudara pun dia cimaki. Maka kalau nak bilang itu yang baik-baik, jangan bilang, oh setan gitu dia, jangan. Bilang, oh calon gubernur. Mana tahu lah anaknya nakal, dia nakal. Nakal betul dia. Jangan bilang lagi setan, iblis, setan sama apa. Bilang nakal dia. Astagfirullahaladzim. Oh calon bupati, mana lu? Mudah-mudahan jadi betul lu. Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah kenapa dipelajari kita nih noebnya kita ini itu lemahnya. Berpeganglah atas yang demikian itu. Ketika dengan sebab engkau berpegang atas demikian itu, pada mendirikan ketakwaan kepada Allah, ketahui demikian itu bahwasanya doa itu sejatinya sifatnya kuat, itu sifat Tuhanmu. Jadi kita nih Pak, kalau kuat merasa dikuatkan, kalau kita kaya dikayakan. Jadi tidak merasa kita yang kuat, tinggalkanlah rasa kuat kita nih. Secara sayangnya kita yang bergerak, kita yang bekerja, coba tak ada ruh. Hilanglah kebanggaan kita, kehebatan tadi. Ketiga, hendaklah engkau ketahui bahwasanya engkau tuh hina. Maksud hina itu bukan sama manusia Pak. Kalau kita dihina orang, kenapa tak merasa terhina? Karena memang manusia ini makhluk yang hina. Kalau demikian jangan dihina-hina. Antara sama manusia kalau ada yang menghina, kita pun hina juga. Itu yang salah di hadapan Allah. Bahwasanya engkau itu hina, dijadikan nenek engkau Adam daripada tanah, dijadikan engkau daripada saripati tanah, air yang hina. Patutlah ditimbang akan harga engkau itu dengan setitik air mani tadi, ataupun setitik itu dari Allah Ta'ala apa, itulah yang mau menantang tadi. Setitik itu kalau nggak sampai ke rahim seorang ibu, apa yang terjadi? Dikerubung semut tuh lah, semut makannya tuh. Betapa awak ini tak ada kekuasaan. Jadi kalau kita ini hina, maksudnya hinalah di hadapan Allah, walaupun hebat, terkenal sebagainya. Itulah kenapa orang-orang haji diberi pakaian putih, ihram, walaupun bintangnya banyak. Waktu itu kita apa-apa, harta melimpah pun di dunia ini, di kampung halaman, di saat itu kita tak ada apa-apa.
semuanya sama aja. Jadi Allah Ta'ala untuk membuat diri kita ditawadu, itu maksudnya itu. Nah, jadi dijadikan badan engkau itu rumah najis dan kotor. Coba, Maya, apa bilangnya Pak kita di rumah najis dan kotor? Di kepala, ke tobe, ke hidung, ke mata, tahi mata, ke gigi. Kalau berkeringat di lehernya ada gelang warna hitam. Anak kecil ada berdaki. Sampai belak ke ketek ini, daki ketiak. Sampai belak ke pusar, ada lagi di dalam perut. Rasa dikeluarkan lagi, kotor lagi di kaki ini. Jadi itulah makanya mutasawwifah yang dituju di hadap Allah itu bukan badan ini. Kan kita bilang tuh, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Inilah wajah kepada Allah. Wajah mana? Kalau wajah ini mau dihadapkan, innallaha jamilul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Kita ada tua-tua gini tak seindah dulu. Nah, kalau menunjuk keindahan, pakaian baru, jasadnya, baju nih, baju kita tak semalas cantik dia. Mukena kita pun kalau putih tak seputih dia. Nah, berarti bukan wajah itu Pak, wajah ini. Wajah ini walau bagaimanapun kondisinya, begitulah adanya. Nah, kenapa tak boleh dihina wajah zahir ini? Karena bukan kita menciptakannya. Mau hitam kulitnya, mau putih, warna biru, ada hijau, ada hijau. Biru ada biru ya. Mau cacat, mau sehat, gimana kondisi mata, telinga, itu tak boleh dihina karena itu produknya bukan buatan manusia. Kalau padi, kalau tanaman kita bertanam, Allah menumbuhkan. Kalau manusia ini hasil proses omak dan ayahnya, tapi menciptakan bentuk rupa itu siapa? Allah. Satu pabrik pun tak serupa. Itu tak boleh dihina. Digendong pula oleh neneknya, cucunya. Datang orang, ih jeleknya, kata dia. Mamanya cantik, ayahnya ganteng, kok jeleknya? Neneknya jelek, kata dia. Marah neneknya. Jangan ngejek. Mamanya putih, ayahnya putih, kata dia. Jeleknya anak ini. Marah neneknya itu. Marah, betul apa? Itulah, jangan begitu. Kalau kita pandang itu cipta Allah, subhanallah. Kalau bahasa seluruh Pak, walaupun tak elok tengok orang, tetap kita puji juga baik. Baiknya di mana? Cantik, anak-anak bayi itu cantik, ganteng, cantik lah dia Bu. Kenapa? Karena dia lebih mulia dari kita. Dia tak berdosa. Itu mulianya Pak. Kita tidak cantik, ganteng-ganteng begini, udahlah najis sedisinya, berdosa pula. Kalau tidak ditaubatkan kajian lewat, itulah langsung sebelum pulang. Waktu Allah beri itu bersih, jangan pulang keadaan kotor. Baik itu lebih bersih dari kita. Kok dia pulang jamin surga itu, mana salah. Makanya bayi kalau meninggal dia didoakan orang, tidak Allah berlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Apa dosanya? Coba lihat nih, takbir yang ketiga, sholat jenazah, bukan itu doanya. Makanya orang-orang terkadang udah meninggal 3 hari, kata dia, kenapa Pak tidak ditakziahkan, tak diziarah, tak dibuat-buat sudah? Tak apa-apa. Cuma siapa yang mau buat itu, mau tahlil sampai Rasulullah anak bayi itu sedekah untuk orang tuanya, dengan harapan anak itu nanti menolong orang tua dia. Nah itu maksudnya, tidak dibuatkan nanti jadi omongan orang. Anaknya meninggal masa tak dibuat Pak sampai 3 hari tahlil takhtir tadi? Ya tak apa-apa juga. Orang itu masuk surga aja itu. Itulah Pak, kalau anak bayi. Itu dipuji, begitu juga. Cantiknya cucu gue ya. Datang nenek jawab, iyalah siapa dulu neneknya? Kata neneknya pula. Kalau seluruhnya tak apa-apa lah Ibu. Seluruhnya, tapi jangan menjadi kebanggaan bagi kita. Iyalah, tapi tengok kan ini keluarga kami cantik semua ini gitu. Datanglah sombong awak. Kalau dia bilang begitu, alhamdulillah, mudah-mudahan pujian dia itu kembali kepada dia juga. Karena seperti cermin nih Pak, kalau kita menghina cermin, yang kita hina siapa? Iya, kalau kita puji, cantik juga aku nih ketawa. Yang puji siapa? Cerminnya apa diri kita? Diri kita. Jadi begitulah, bahwa sifat kita ini adalah cerminan diri. Begitu mengapa orang itu ngomong suka hati, itulah cerminan diri dia. Itulah yang mau dirupa, jangan merasa dia
lebih hebat, lebih pandai itu dengan sifatmu. Nah, itulah. Jadi maka engkau ketahuilah yang demikian itu bahwasanya hina itu sifat sejatilah bagi engkau, mulia itu sifat Tuhan engkau. Zul Jalali wal Ikram. Jadi zikir itu bagus itu. Zul Jalali wal Ikram, Zul Jalali wal Ikram, Zul Jalali wal Ikram, Zul Jalali wal Ikram. Ini bagus baca itu. Supaya apa? Yang nampak mulia itu Allah. Kita nih kalaupun dimuliakan orang karena dimuliakan Allah, kita ada kehebatan di masa aku ini mulia orang. Maka saya Bu secara pribadi takut saya dimulia-mulia orang tuh, takut merasa sombong gitu. Dah terakhir keempat, hendaklah engkau ketahui bahwasanya fakir artinya berhajat sesuatu kepada Allah Ta'ala yang sifat lazim bagi engkau, sama ada pada ketika Adam engkau daripada ketika wujud engkau, sedikit atau banyak, karena engkau itu senantiasa berpakaian kain kekurangan dan kepapaan. Maksudnya itu sadar pula diri kita ini adalah fakir, walaupun kaya tetaplah merasa fakir dari Allah Ta'ala. Dengan begitu jaga kita, walaupun ilmu kita lebih pandai, kita banyak, tetaplah merasa tak berilmu, masih fakir. Di hadapan Allah Ta'ala ngeliat orang, Pak, assalamualaikum, salam, minta sumbangan, Pak, aku fakir. Padahal kaya. Salah itu bukan fakir, kikir. Lain ya Bu. Fakir Allah itu walau berharta tapi tidak merasa kita ini kaya, kecuali nikmat Allah ini kita syukur. Disitulah kekayaan kaya itu, ketika bisa bersyukur. Kalau kita berilmu, kekayaan berilmu itu dalam ketawaduan, bukan dalam kesombongan. Kalaupun ada pakaian cantik hebat, bukan karena duit banyak, karena Allah berikan kita bisa menutup aurat. Cobalah baju bisa dibeli Pak, cantik mahal, tapi terbuka aja aurat. Pakai celana pendek laki-laki nampak lutut, bukan karena miskinnya itu, karena lebih mahal pula itu. Suatu saya lajang seusia Ikhwanuddin, pergilah kita rawat ini, kita balik kuliah, pergi kita ke mall, ada celana baju celana pendek Pak yang murah-murah itu, dulu celana blue jean namanya itu. Ditanya, saya perhatikan 360.000 celana pendek nampak aurat. Saya pernah ditanya oleh penjaga itu, kenapa dek, katanya, ini celana jelek kok mahal kali. Saya bilang, apa pula jelek Pak, ini celana model sini, katanya. Jeleknya karena tak bisa menutup aurat tuh. Nah coba, ada baju panjang, baju gamis biasa, harganya waktu itu 70.000 aja. Bayangkan celana pendek seperti itu. Tapi dibeli orang itu peminatnya ada. Jadi maksudnya berpakaian pun kita merasa kekurangan itu, maksudnya bukan kurang kain. Tidak merasa bangga dengan pakaian itu. Silakan Pak kita, Pak Ibu rahimakumullah. Dilanjutkan dia, baik ketika kita dulu ada ataupun tiada, tidak ada yang tak dicukupi oleh Allah. Buktinya sampai detik ini Pak, ruh jasad kita ini diberi jantung yang berdegup. Ini menunjukkan betapa kita ini fakir dan mengharap sama Allah. Kita mintalah bersambunglah nafas dari nafas ke nafas. Asa tak bisa sambung lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketahuilah bahwa fakir itu sifat yang sejatilah bagimu di hadapan Allah. Tetaplah merasa fakir di hadapan Allah. Fakir, papa, doib, lemah, hina, dan kaya. Kurnia itu sifat Tuhanmu. Apabila engkau ketahui akan demikian itu, hendaklah engkau serahkan seluruhnya itu kepada Tuhanmu. Diamlah kamu di bawah perintah Tuhanmu, ridholah kamu baginya. Nah, jelas Pak. Kalaupun kita kaya, ridholah kita Allah kayakan. Kalaupun kita miskin, kita pun ridho, bersabarlah. Jadi ada yang bertanya, enak orang kaya-kaya ya Rasulullah, mereka tuh bisa berzakat, bisa tuh mereka akan haji, amal mereka itu bersedekah, amal mereka itu bisa berbuat ini itu dengan hartanya. Kata Nabi, orang kaya beramal dengan syukurnya. Kalau kita susah, beramallah dengan sabarnya. Jadi dua-duanya sama.
Tetapi sebaliknya, kalau jika orang kaya tak bersyukur dengan kayanya, maka dia kupurlah dengan nikmat, disiksa lebih berat lagi. Dari mana harta didapat, untuk apa dia gunakan? Kalau kamu miskin, kata dia, bersabar dengan miskinmu, sabar menjadi pahala. Dan Allah tak banyak bertanya tentang harta. Apa bertanya? Tak ada jawaban. Jadi jelaskan sudah. Coba dengan demikian patuhlah di bawah perintah Tuhanmu, ridholah kamu baginya pada apa yang dihukumkan bagimu pada zahirmu dan batinmu, kamu ikut akan dia. Sebarang perintah, maksud barang perintahnya apapun udah perintah apa, itu yang disampaikan oleh khutbah Jumat. Dengan ada khotib melalui mimbar ini, khotib berwasiat. Apa wasiatnya Pak? Marilah kita melaksanakan perintah Allah, menjauh keselarangan Allah, baik larangan tauhid, fikih tasawuf, atau perintah fikih, perintah dalam tauhid, perintah dalam tasawuf. Kerjakan perintah, jauhkan larangan. Janganlah durhaka kamu akan Tuhan kamu, jangan takabur kamu atas Tuhanmu, jangan ria kamu, artinya perlihatkan kebaikan kamu itu kepada orang lain daripada Tuhanmu. Jangan ujub kamu dengan segala kebaikanmu, kamu itu hendaklah ikhlas akan dia bagi Tuhanmu. Jangan kamu sekutukan akan dia dalam ibadah kamu kepadanya, hingga inilah sempurnanya ubudiyahmu kepada Tuhanmu. Ubudiyah artinya lengkaplah sudah di tauhid, yakinkan amal kita lillahi ta'ala. Dipikir, benarkanlah mana dia yang syarat, rukun, sah, batal, mana makruh, mana haram, dipikir. Tahu aturan dan cara atur mainnya Pak. Dalam ilmu tasawuf, jauhkan sifat-sifat yang buruk, kecelaan batin yang disebut tadi, ujub, ria, takabur. Karena kita beramal ini bukan karena kepandaian kita. Bisanya engkau taat itu bukanlah karena kepandaianmu, tetapi karena Allah mengkurniakan rasa taat itu kepadamu. Oh enggak, ya tiaw anak belajar pula ibu, sonang ya tiaw anak ibadah. Itu bersyukurlah punya hati di situ Pak. Dia punya kaki, kita punya kaki, tapi kaki dia tak mau melangkah ke masjid. Sama kaki kecuali sakit ya cerita ya. Dia punya mata, kita punya mata, tapi matanya tak mau melek untuk menuntut ilmu. Tapi kalau yang lain mau itu buka. Itu contoh. Sama itu, tapi bedanya tadi bersyukur sama Allah dia bisa menggunakannya. Demikian juga sebaliknya, mampunya engkau menjauhkan kemaksiatan itu bukanlah karena kepandaianmu, tetapi Allah masih menutupi aib-aibmu. Banyak salah kurang kita nih Pak, tapi Allah tutupi terus, sehingga dengan amal soleh itu tutupilah keburukan dengan kebaikan. Salah kita tutupi, lama-lama harapan kita tak ada lagi keburukan itu, yang nampak baiknya saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mana kecelaan batin, mana kemuliaan batin akan datang dari ilmu tasawufnya, supaya kecelaan ini secara umum, ujub dan sebagainya kita periksa dulu, ujub, takabur, sum'ah, supaya sampai kita meninggal dunia ini tak ada lagi penyakit dosa-dosa batin ini. Namanya ilmu tasawuf kecelaan batin. Gantilah kecelaan batin dengan kemuliaan batin. Hilanglah yang celah, tinggal yang mulia. Kita bawalah kemuliaan itu sampailah akhir meninggal dunia. Selamatlah kita waktu hidup inilah waktunya bisa memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita perbaiki diri kita sama-sama Pak, selagi hidup di dunia ini. Di samping kehidupan dunia yang sementara, tidak melalaikan kita persiapan diri kehidupan akhir yang kekal. Entah kapan masa berpisah itu pasti akan datang, tapi sebaik-baik kita adalah watazawwaju fa inna khairaz zadid taqwa. Mencari bekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal itulah takut kepada Allah. Fattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai kaum yang berfikir. Pikirkanlah ini tentang kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma'asalamah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.